Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Salam jumpa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan mingguan. Dan ini kelanjutan dari minggu yang lalu yang berbicara tentang korelasi hal yang bersifat rohani dikaitkan dengan kehidupan modern saat ini. Dan salah satu bagian dari kehidupan rohani yaitu tentang baptis. Nah, saudaraku, di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 itu dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Masih relevankah baptis di dalam zaman modern ini? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini harus kita jawab. Ya, bukan saya karena saya adalah seorang pendeta dan kemudian berkata, ya masih dong relevan tanpa kita memberikan alasan. Sebab apa, saudaraku? Di zaman modern ini banyak orang-orang yang menggunakan logika dan berkata, yang penting saya ikut Tuhan Yesus. Tanpa dibaptis pun, yang penting saya ikut Tuhan Yesus. Itu bagus. Tetapi kita tidak melakukan seluruh perintah Allah dengan taat. Ya. Kalau Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam Matius 28 ini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya tetap itu menjadi relevansi. Sehingga baptis itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa baptis tidak relevan, yang penting saya mengikut Tuhan Yesus, yang penting saya hidup baik, ya, tanpa dibaptis, karena mereka tidak memahami apa itu baptis. Nah, baptis itu sesungguhnya adalah mengingatkan seseorang, bukan sekedar ya masuk ke dalam air dan kemudian basah, setelah itu kemudian dia keluar dari kolam baptisan. Atau ada beberapa cara baptis yang hanya cukup dipercik. Itu pun juga baptis, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Yang ingin saya katakan, kenapa ada sebagian orang yang menolak atau menyatakan baptis tidak relevan dengan kehidupan modern sekarang ini. Dan dia berkata, yang penting saya ikut Tuhan Yesus, karena tidak punya pengertian yang benar tentang baptis. Nah, saudaraku, sesungguhnya baptis itu bukan sekedar sebagai satu upacara dimulainya seseorang mengikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau setiap saat ketika dia menjalani kehidupan, dia ingat akan saat dia dibaptis. Dia ingat bukan sekedar dia masuk ke dalam kolam dan kemudian basah, kemudian keluar dan selesai mendapatkan sertifikat tanda baptis. Tapi baptis sesungguhnya adalah mengingat saya dibenamkan, ya, saya mati bersama dengan Kristus, kemudian saya bangkit seperti Kristus bangkit. Justru itulah, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, lewat satu perbuatan baptis yang secara fisik terlihat dia masuk, sesungguhnya itu harus menjadi ingatan dia bahwa saya mati bersama dengan Tuhan. Hidup saya mati seperti Tuhan. Artinya setia sampai mati, sama seperti Tuhan Yesus setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tapi kemudian Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, dia bangkit mengalahkan maut. Demikian juga dengan kita. Kita hidup sama seperti Kristus, mati seperti Kristus, dan kemudian mengalami kebangkitan seperti Yesus bangkit. Dan itu menjadi satu
momentum dalam kehidupan kita, semangat yang sungguh-sungguh. Ketika seseorang dibaptis, kemudian dia ingat, saya dibaptis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan itu menjadi ingatan saya bahwa saya mati bersama dengan Tuhan, bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit, dan saya mengalami kemenangan mengalahkan maut. Sehingga orang yang demikian tidak mudah jatuh di dalam berbagai pencobaan. Tapi dia selalu ingat, saya orang yang berkemenangan. Lebih daripada pemenang. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Demikian Rasul Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan. Kelaparan, pedang, ketelanjangan tidak dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketika dia ingat bahwa dia sebagai seorang yang menang, mengalahkan maut. Sama seperti Tuhan Yesus mengalahkan maut, bangkit di antara orang mati. Demikian juga dengan orang yang dibaptis. Dia mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Tuhan. Selamat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semangat untuk kita jalani kehidupan ini sehingga kita mengalami kebangkitan sama dengan Kristus bangkit. Tuhan memberkati. Amin.